Halo semua, welcome back to my channel. Yuk, kita bahas game Grand Cross of Titan. Ya, seperti biasa, ini hanya bahasan tutorial biasa ala gua. Jadi kalau misalkan nanti ada kekurangan, silahkan komen di bawah aja. Tinggalkan komentar kalian, kita saling belajar saja. Nggak usah yang namanya gak enakan ya, kita belajar aja sih kalau memang komennya membangun. Ya, untuk kali ini kita bahas eventnya. Jadi terlepas dari banyaknya, gue nyampe bingung tuh ya, di mana-mana project ini, project itu, project ini, project itu. Ya kita realistis saja ya, game ini juga masih baru, game ini belum banyak hal yang lu tahu juga tentang nih game. Terus lu udah pengen bikin project sana sini, itu tuh kayak nggak realistis sih menurut gua gitu ya. Karena ya apa yang lu pengen bikin project sedangkan lu aja nggak begitu tahu dengan nih game gitu. Dan paling lu tahu cuman akar buntung di bawahnya doang, nggak nyampe akar yang paling akhir. Jadi ibarat kata lu pengen jadi istilahnya lu main game atau sesuatu atau pengen ngebuka usaha lah gitu ya, tapi lu nggak ada pengalaman di bidang itu, lu nggak tahu tuh gamenya kayak gimana, lu nggak tahu tuh bisnisnya bakalan kayak gimana, kedepannya seperti apa, ombaknya bakalan kayak gimana aja gitu, eventnya seperti apa aja, bakalan jalannya gimana, planning nyampe nanti ketemu istananya kayak gimana. Kan ya yang ada itu di region pertama yang mungkin bentar lagi dekat ke penaklukan istananya. Tapi kan yang baru-baru pengen bikin project, adakah alumni dari sana gitu ya, yang istilahnya sudah belajar pahit getirnya, panas garamnya dan semuanya dari game ini. Dan kalau kalian pengen membanggakan diri dengan gue alumni dari game ini, gue alumni dari game itu, ya terserah, itu game lu yang udah lama gitu. Dan otomatis di game baru dan lu juga sudah sadar di sini itu aturannya agak beda walaupun jenisnya sama. Jenisnya kita mungkin sama-sama RTS, tapi aturan di dalam gamenya banyak yang berbeda, banyak yang lu perlu pelajari dulu, lu tahu algoritmanya, baru lu berkomentar dan berkoar-koar untuk pengen bikin ini dan begitu. Ya, gue gak mau banyak komen, kita langsung aja ke intinya. Hari ini kita bakalan bahas tentang event kilauan putih. Di sini kalian akan mendapatkan part untuk melengkapi Titan Esther. Jadi Titan Esther dari pertama kali kalian main game ini, kalian akan mendapatkan komponen pertama, yaitu ya pedangnya itu sendiri. Tapi kalian kekurangan 2 komponen untuk mengaktifkan Esther. Dan kalau dari statistiknya sendiri itu attack, defense, hit point, kecepatan itu semuanya lebih tinggi dari Titan biasa. Dan juga karena dia ranknya unik, otomatis ada namanya skill of Titannya. Nah, kesimpulan dari Titan ini sendiri yang gua rasakan adalah ya B aja selama kalian apa istilahnya, Titannya yang nggak seberapa. Terus yang kedua, pengendara Titannya nggak ada. Maksudnya pengendara Titan itu apa? Hero yang memiliki talent untuk jadi supir Titan. Contoh untuk Titan infanteri tadi, berarti talent yang ditunggu adalah kan di sini ada nih Titan infanteri. Jadi salah satu skillnya ini ada yang membangkitkan attack-nya Titan tersebut atau membangkitkan defense-nya Titan tersebut. Jadi ketika kalian punya hero yang aktif untuk mengendarai Titan, Titan tersebut itu menjadi sesuatu yang lebih wah.
Tapi kalau misalkan enggak, pakai hero yang biasa aja, pengalaman gua Titannya itu B aja, sampai tingkatan di bawah rare, unik, intinya di bawah legendary itu biasa aja. Nggak tahu nanti kalau Titan yang di Sanctum, dalam kurung Titan tipe Archer Mage yang warna ungu, alias si siapa ya namanya, nama Titannya itu, nah, si Distron. Kalau Distron ini gue nggak tahu dia bakalan sesakit apa, karena dia tipenya Max atau tipe range. Jadi kalau lu pengen getok dia, otomatis lu harus serang dia dari jarak dekat. Sedangkan Titan yang lain yang jarak dekat, gue berani coba untuk sekarang ngelawan pasukan mereka mayoritas geprek semua, alias ya langsung darahnya minus banyak. Kalau di Titan itu kita nyebutnya bukan darah tapi durability-nya lumayan banyak terhapuskan, kayak gitu ya. Oke, kembali ke topik utamanya, yaitu adalah di eventnya itu sendiri. Jadi di eventnya ini kita eventnya ada 3 hari, dan dia bentuknya seperti didesain untuk kita mensuplai barang atau kotak ini ke bagian-bagian komponennya. Jadi di komponen pertama ini dan komponen kedua kita udah jelas ya, kalian mau milih komponen yang mana. Tapi kalau di komponen ketiga itu kita disuruh random. Jadi komponen ketiga ini kita bisa dapetin komponen pertama atau komponen kedua, bebas sesuai apa yang kita butuhkan, kayak gitu. Dan itu untuk 1, 2, 3 itu bakalan diklaim setiap harinya. Jadi setiap hari kalian bisa mengklaim hadiah utama berupa komponen ini sesuai yang kalian butuhkan. Dan untuk dihitung kotaknya itu kalian bisa lihat di pojok sini, kotaknya itu maksimal untuk ditumpuk sampai 5.000 kotak. Dan untuk mendapatkan kotaknya sendiri itu kalian bisa lihat dari sini. Nah, dari yang panen, berburu, dan eliminasi atau kita berperang dengan player lain. Jadi angka-angka yang tertera di sini itu adalah angka minimal, di mana ketika kalian sudah mencapai angka itu, kalian akan memperoleh 1 kotak persediaan. Jadi kalau untuk yang panen itu catatannya di sini. Jadi setiap 684 makanan kalian dapat 1 poin. Dan kumpulkan poin itu sampai total 1000, maka kalian mendapatkan 1 kotak. Dan untuk yang berburu dan eliminasi juga sistemnya sama. Jadi setiap sini kalian bisa lihat ukurannya. Jadi kalau misalkan tier 1 150 orang itu baru dapetin 1 poin, dan totalnya itu kita harus ngumpulin 100 poin agar mendapatkan 1 kotak. Jadi di sini itu adalah hitungan poinnya itu sendiri. Dan untuk monster itu nggak ada tingkatannya, dia langsung 1 monster 1 poin. Jadi kalian untuk mendapatkan 1 kotak sama dengan butuh 3 monster, alias 3 kali penyerangan. Kalau misalkan kalian 1 monster terus diserang sama 3 squad, kalian langsung otomatis mendapatkan 1 kotak. Jadi peran aktif di apa istilahnya, di event ini sebenarnya itu ada di satu yang paling banyak mungkin menghasilkan kotak, itu adalah di berburu monster dan mengeliminasi musuh, alias ya teman kita sendiri, bakar shelter, bakar kastil kah, atau perang tes kekuatan dengan cara friendly match dan sebagainya. Itu bebas gimana kalian berbuat kesepakatan. Dan untuk monster sendiri otomatis kalian sudah kebayang ya apa yang diperlukan, yaitu adalah jumlah stamina botol yang cukup banyak. Dan untuk kotaknya sendiri sama seperti kita membantu di
aliansi, ketika kita klik di situ nanti ada istilah combo. Maksudnya combo itu gimana? Jadi bisa combo 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kombonya itu kelipatan dari 2 kali, 3 kali, 5 dan maksimal itu di 10 kali. Kalau misalkan kalian dapat combo 10, lumayan kan? Jadi kalian langsung dapat 110 combo. Dan seperti di sini kalian bisa lihat 1 2 3. Hari pertama itu pasti banyak yang baru mulai nge-spend. Jadi nilainya bakalan banyak. Jadi di rankingin ini, kalau hari pertama kalian bisa cek di sini. Hari pertama itu bisa tembus sampai 3000 kotak, alias poinnya itu di 3000 kotak, 3000, 1800 dan sebagainya kayak gitu. Tapi di hari kedua poin-poin di atas itu mulai menurun. Yang awalnya tadi 3000 jadi 200, 2400, 1000, intinya menurun lah dari yang awal. Dan di poin ketiga sekarang, hari ketiganya itu juga sama, mulai banyak yang menurun. Jadi ada yang cuman 700, nggak nyampe mulai 1000. Jadi buat kalian yang ingin, tekniknya yang dari gua, tipsnya adalah untuk kalau kalian mencari part, mungkin kalian bisa mengejarnya di hari ketiga saja untuk kalian yang free player atau yang low spender. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar ingin berinvestasi dan ingin mendapatkan Titan Easter ini, ya walaupun menurut gua Titannya sampai detik ini banyakkan hanya sekedar koleksi saja, ya untuk pelengkap aja gitu ya. Jadi tips gua adalah ambil di angka minimum, atau kalian bisa lihat di rank 30-nya untuk mendapatkan hadiah minimum, yaitu berupa 100 gem dan ya lihat urutan hadiahnya saja. Intinya untuk dapatin hadiah minimumnya itu untuk hari 1 dan hari kedua. Jadi untuk yang free player gua saranin hari pertama dan hari kedua cukup ambil poin paling minimum dari setiap ekspedisi. Entah itu ekspedisi 1, 2, 3, ambil poin paling minimumnya itu adalah biar kalian bisa mengklaim hadiahnya saja. Walaupun kalian tidak bisa mengklaim yang di atas ini, dalam artian komponen-komponen yang sedang diperebutkan, karena komponen itu hanya bisa kalian klaim di rank 3 besar saja. Seperti itu ya. Dan di hari ketiga barulah kalian yang free player, kalian fokus ke salah satu komponen saja. Kalian mau fokus yang mana, dan kalian all in di sana kotak-kotaknya. Dan ya otomatis kalau kalian sudah sedia 300 sampai 400 kotak, kalian pasti dapat yang namanya combo tadi yang gue sebut, antara combo 2 kali, 5 kali, atau yang 10 kali. Kalau untung-untung kalau 10 kalinya nyampe beberapa kali, itu kalian langsung udah dipastikan bisa mendapatkan komponen itu. Dan nggak usah kenapa yang gue bilang tadi, nggak usah buru-buru untuk mengklaim semua komponen hari ini, akhir event ini kalian harus sudah dapatkan Ester. Nggak usah. Untuk yang free player cukup pakai sistem kayak tadi aja, minimal kalian membawa satu komponen untuk dibawa. Jadi nanti event selanjutnya di Kilauan Putih kalian bisa menambahkan untuk mendapatkan satu komponen lagi yang kalian belum dapatkan, yang kalian belum ada untuk melengkapi klaim Titan Ester. Itu saja sih kalau menurut gua pribadi tekniknya. Dan buat kalian yang nggak begitu tertarik dengan Titan Ester itu sendiri, ada toko exchange. Jadi di toko exchange ini kalian bisa menukarkan beberapa kotak untuk beberapa hadiah yang lain. Berapa hadiah yang lain yang mungkin cocok untuk kalian. Ya mungkin ada beberapa yang memang kalian lebih membutuhkan itu daripada si Titan. Seperti itu. Dan diselingi dengan event dari Kilauan Putih ini, ada event yang namanya nilai permata.
Jadi nilai permata ini hadiahnya kalian bisa klaim dengan total penghabisan maksimal itu di 10.000 permata atau gems atau diamonds. Dan menurut gua ini itu adalah event yang sangat worth it. Worth it-nya di mana? Itu adalah ketika kalian ingin menginvestasikan diamond yang telah kalian kumpulkan dari awal game sampai detik ini. Karena event ini itu muncul di setelah penaklukan altar. Jadi kalau kalian pengen menandai waktu adanya event kilauan putih ini kapan, itu adalah setelah penaklukan altar. Kalian bisa tunggu 1 atau 2 hari setelahnya itu ada event kilau ini, dan otomatis kalian sudah mengumpulkan lumayan banyak diamond, dan pengalokasiannya adalah di event yang tadi itu. Jadi sambil kalian men-spend untuk contoh untuk menaikkan VIP ini dengan cara begini, dibeli-beli kayak gini, kalian juga mendapatkan hadiah yang tadi. Jadi ibarat kata VIP kalian dapat, hadiah yang tadi juga kalian bisa klaim. Jadi sejalan dan kalian juga dapat apa yang kalian mau. Dan untuk pengalokasian diamond itu sendiri, menurut gua sampai detik ini yang paling worth it itu ada prioritas pertama, ya nggak jauh, itu adalah VIP-nya. Prioritas pertama. Prioritas kedua yaitu menurut gua itu ada di Command & Operation. Untuk ya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mengandalkan dari berburu fort untuk mendapatkan odds, atau ini nih odds yang dibutuhkan untuk commander mengupgrade ini, itu kalian bisa bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun ya, lumayan lama ya. Kalian bisa bayangin aja ngumpulin 1370 pieces, dengan padahal kalian setiap kali fort itu antara kalian dapat atau cuma dapat 1 biji atau maksimal kalian dapat 2 biji. Itu bisa dihitung ya, kalian butuh berapa kali kayak gitu. Kalau misalkan keuntungan, anggap kita paling jeleknya dapatnya 1 setiap kali 1 fort, kalian harus melakukan fort sebanyak 1370 kali. Wow, itu berapa lama gitu ya. Daripada lama-lama kayak gitu, lebih baik kalian menggunakan spend gem kalian, diamond kalian untuk di sini. Kenapa ini masih worth it? Karena ya tadi di Kastil 25 ini tuh jadi syarat untuk kalian yang ingin membuka tier 5. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian pengen buka tier 5, kalian mau nggak mau nanti Commander Operationnya itu harus ada di level 25. Sedangkan kalian lihat sendiri dari 13 ke 14 saja kalian sudah membutuhkan 1370 watts, yang dimana 1 watt itu seharga 10 diamond. Sama dengan watts atau untuk Commander Operation di bengkel Titan juga sama. Jadi untuk syaratnya kalian buka tier 5 nanti juga ada di bengkel Titan. Bengkel Titan urutannya, harganya, totalnya itu sama dengan tadi si Command & Operation atau CO. Kalau gua nyebutnya biasanya si CO atau BC, Battle of Center juga sama gua nyebutnya, karena sama-sama hal yang menentukan kalian dalam rally dan kapasitasnya. Dan itu untuk bengkel kalian butuh yang namanya adamantium. Adamantium itu bisa kalian dapatkan dengan cara mengalahkan monster atau membelinya di toko, dan ya pakai diamond juga. Jadi diamondnya juga harganya sama 10/1. Dan untuk kayak gini juga kalian bisa kumpulkan, caranya ya sama juga. Dari 1 kali monster itu nggak mungkin semuanya muncul si adamantium. Jadi anggap 1 monster 1 adamantium itu kalau misalkan beruntung. Jadi paling nggak kalian butuh sama untuk dari 13 ke 14 kalian butuh 1370
kali lawan monster untuk mendapatkan tadi total adamantium yang dibutuhkan. Jadi dua barang ini kalau kalian investasikan dengan cara menggunakan diamond kalian, ini masih worth it sekali. Jadi masih memang ya, mau gak mau, suka atau tidak suka, nanti juga kalian pasti bakalan menggunakan diamond kalian untuk menutupi jumlah yang dibutuhkan untuk sampai ke kastil 25, ke bangunan 25 dari dua bangunan yang tadi. Seperti itu ya. Jadi sampai detik ini yang gua tahu worth it itu hanya di dua tadi saja. Di dua tadi saja. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya, yang mana yang bisa kalian investasikan dengan diamond kalian. Ya, sepertinya udah ya. Jadi di event kali ini yang gue titik tekankan itu ya, event utama yang kita bahas yaitu kilauan putih, dan event yang berbarengan dengan kilauan putih itu sendiri, yaitu tadi permata. Jadi pengalokasian diamond, dan pengalokasian diamond ini sangat worth it untuk kalian yang ingin berinvestasi langsung ke 3 tempat tadi. Jadi buat kalian yang pengen berinvestasi ke 3 tempat tadi dengan sebelumnya sudah mendapatkan lumayan banyak diamond dari penaklukan altar, gerbang, dan sebagainya dengan caranya kalian masing-masing, itu kalian bisa menggunakannya. Dan itu event nilai permata ini kan berlangsung selama 3 hari, dan itu tiap hari di reset. Jadi satu hari maksimal 10.000 diamond, ntar besok maksimal 10.000 diamond, besoknya lagi juga sama. Jadi kalian bisa menghabiskan 30.000 diamond dengan hadiah yang lumayan membagongkan menurut gua. Jadi kalian dapatkan VIP atau fort yang mendapatkan command operation yang tinggi, kalian juga dapat hadiah tambahan. Jadi menurut gua semuanya worth it aja. Oke, itu aja yang bisa gue bagi kali ini. Kurang lebihnya kalian jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jika kalian suka video seperti ini, like, subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi dari gue untuk selanjutnya. Ya, itu aja yang bisa gue bagi, dan bye.